nafas Mbak aja. Pada pagi ini saya diminta untuk sharing dengan kawan-kawan sekalian bagaimana sih menulis berita ya, berdasarkan metode jurnalistik. Tadi saya sempat ngobrol dengan ibu siapa tadi, ibu yang berkerudung merah itu ya. Saya nggak tahu nih ini pesertanya siapa sih, ya. Kerjanya apa, ya. Tadi cerita langsung bahwa ini ada pokoknya kerjanya di semua tersebar di direktorat di bawah Dirjen BPG. Oh gitu, pengguru dan tenaga pengajar ya. Oh gitu ya, jadi semuanya tersebar di direktorat masing-masing, di bawah direktorat jenderal yang ada pokja masing-masing. Kemudian hari ini berkumpullah yang memang tugasnya kalau bisa ya membuat berita untuk kepentingan direktorat ya, gitu kira-kira ya. Oh, oke, baru kebayang. Nah, karena itu saya mau milih judulnya, ayo menulis berita perspektif kode etik. Kalau saya cerita dengan teman-teman yang memang hari-hari kerjanya sebagai wartawan, saya nggak mengatakan perspektif. Tulis berita harus sesuai kode etik, gitu, karena memang dia harus wajib berbenar. Tapi karena kawan-kawan bukan wartawan, maka saya bilang ayo menulis berita, tapi perspektifnya harus sesuai kode etik. Kenapa sih harus seperti itu? Nah, lihat lanjut coba slide-nya. Jadi ini kalau ini sebagai pengantar aja nih, katanya begini nih. Ya, kalau mau no one can tell your story, ya, so tell it yourself. Jadi memang yang bisa itu tuh ya kita. Ya. Kalau teman-teman ada di direktorat, ya saya nggak apa ya direktorat A, yang tahu ya. Jadi jangan suruh orang lain nulis, kita yang tahu, kira-kira gitu ya. Bercerita begitu, nulisnya juga gitu. Yang ada di situ lah memang yang suruh bercerita. Jadi kalau dalam yang lebih kecil ya kita maksudnya pribadi masing-masing punya kemampuan itu. Jadi jangan yang bisa bercerita bagus bercerita kita lah ya. Dengan pengantar. Lanjut. Nah hari ini sebelum kita cerita tentang detail itu, hari ini kalau saya kira kawan-kawan saksikan lah ya. Ketemu di mana-mana ya, apalagi sebelum pandemi, mungkin saat pandemi ini agak kurang kita menemukan. Semua punya, hari ini banyak orang merasa, wah saya bisa jadi reporter, dalam tanda kutip ya, mereportase artinya, bisa mereportase, bisa melaporkan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, gitu loh. Nah, kebetulan hari ini Bapak-Ibu ini terkait memang dengan pekerjaannya, diminta untuk mereportase kan gitu ya. Wah, gasnya nih sampai sekarang. Wah, nanti Oke lanjut. Nah ini gambarannya aja. Karena saya diminta untuk bicara tentang aspek etik ya. Teman-teman kita yang katanya itu mengaku wartawan, bukan yang bagian terakhir itu yang sekedar hobi misalnya, itu ternyata juga dalam bekerjanya itu banyak melakukan etik juga. Di Dewan Pers, di data di Dewan Pers yang misalnya dari tahun 2000 bagian bawah aja, dari 2013 sampai 2017 trennya selalu naik ya, saya nggak sebut angka. Tapi kalau dari 2018 saya sebut angka ini misalnya dari 371 pengaduan jumlah yang ngadu ke Dewan Pers. Jadi masyarakat mengadu karena dia baca berita atau nonton TV, dia merasa oh nggak benar nih, nggak ngadu ke Dewan Pers ya. Nah Dewan Pers tugasnya memang memeriksa semua pengaduan yang terkait dengan etik ya, kode etik. 2019 397, 2020 naik 555, dan 2021 tahun lalu itu 620. Nah, 87,98 sudah selesai penanganannya di Dewan Pers. Nah, artinya saya ingin tunjukkan apa? Yang mengaku wartawan aja, gitu ya, yang memang banyak melakukan pelanggaran etik, gitu ya. Yang tahu, yang harusnya tadi saya katakan wajib sebenarnya, jadi bukan perspektif lagi, wajib menggunakan kode etik. Itu juga banyak melakukan pelanggaran, dan angkanya juga terus naik pengaduannya itu. Meskipun ada yang mengatakan, oh mungkin
mungkin nanti jangan-jangan kalau jumlah presentasi juga bisa jadi turun. Kenapa? Tadi seperti saya katakan jumlah medianya memang makin hari juga makin naik misalnya, jangan-jangan presentasi kecil. Tapi terlepas dari itu, kalau kita bisa tunjukkan tiap tahun jumlah pengaduannya yang terkait pelanggaran etik itu meningkat. Ya. Orang yang harusnya pegang kode etik aja lepas gitu loh ya. Nah ini karena ini ibu-ibu kan, bapak-bapak bukan wartawan, tapi hanya minimal ya semua dibuat berdasarkan perspektif kode etik lah ya, sehingga tidak terjadi pelanggaran etik. Oke, lanjut aja. Nah, saya tunjukkan saja ini ya. Dari tadi yang angka misalnya tahun 2021 600 ya, 600 sekian 420 itu apa sih yang banyak dilanggar ya? Ini sebagian besar kalau sudah selesai. Nah, ada dibilangnya itu pasal 1, pasal 3 kode etik jurnalistik. Nanti kita lihat di bagian bawah apa sih isinya. Itu tidak akurat, tanda nanti dulu Pak. Ya, tidak menguji informasi, tidak melakukan verifikasi, tidak berimbang, tidak melakukan konfirmasi, beropini yang menghakimi ya. Ini dalam pekerjaan jurnalis, wartawan ya. Apakah nanti tuh ibu-ibu kalau bapak-bapak bikin berita bisa gini? Bisa jadi juga, bisa jadi. Makanya karena itu ini kita coba ingatkan dari awal gitu ya. Lanjut aja. Ini tadi ya, tidak konfirmasi, lemah verifikasi, cuma denger doang. Temen kalau tuh misalnya bisa terjadi nih. Pak Dirjen tadi ngomong ini karena dia nggak datang kan? Oh iya, dia tulis aja, tidak konfirmasi lagi, ternyata yang dia dengar salah. Nah, misalnya gitu ya. Pak Dirjen nggak begitu, beda maksudnya. Nah, sama. Jadi bisa jadi salah. Karena itu nanti kalau mau menulis sesuatu memang selayaknya harus diuji dulu informasinya, dipastikan dulu, dikonfirmasi. Ini benar nggak sih? Termasuk misalnya menanggapi pernyataan-pernyataan dari luar misalnya gitu ya, nggak bisa langsung karena dibuat, nggak bisa. Jadi harus diuji dulu, dilakukan verifikasi, harus tidak mencampur adukannya fakta. Jadi yang terjadi justru di pelanggaran kita menemukan itu mencampur adukan fakta. Jadi nanti kalau bapak-bapak ibu menulis ya memang kalau ada wawancara ya wawancara. Kalau dibutuhkan ya, misal wah kita nggak cukup nih tadi dengar dari ketika Pak ini ngasih pengarahan kayaknya ada yang nggak jelas. Takut nanti saya tulis salah. Kalau perlu ya minta waktu, gitu ya. Wah Pak tadi saya mau untuk informasi nih, yang tadi saya dengar saya takutnya saya salah. Jadi memang harus begitu. Jadi harus betul-betul kita lakukan secara benar ya. Ya ini yang ini wartawan lah ya, tapi kira-kira bagian itu yang satu di atas itu. Kemudian juga ini penting juga sebenarnya kalau kita dalam pekerjaan kita kalau sebagai jurnalis memang bukti wawancara itu harus ada. Jangan nanti benar dia Pak ini bilang gitu, iya mana buktinya? Nggak ada sih, cuma saya dengar aja. Jadi jangan menulis sesuatu yang apalagi katanya, kata si ini tadi begitu Pak, oh nggak bisa. Ini nggak boleh dilakukan. Jadi harus betul-betul memang kita pastikan ini benar. Wah si A, Pak ini ngomongin begini. Saya punya rekamannya tuh. Nah misalnya, kalau ada keterangan tertulis, ini saya ada keterangan tertulis. Misalnya. Oke lanjut. Nah ini juga, ini kalau di media cyber yang beneran nih, ya misalnya TikTok segala macam itu banyak nih melakukan pelanggaran. Misalnya ada dia bikin berita menyangkut orang lain, tapi cuma karena yang orang disebut dirugikan itu nggak diwawancara lagi, tidak berhasil lagi, ini bermasalah juga. Nah mungkin nggak misalnya bapak-bapak ibu melakukan itu, sangat mungkin. Misalnya Pak Direktur atau Pak Dirjen menyebutkan ya, atau menyebut ada pelanggaran dalam korelasi misalnya gitu ya, tiba-tiba wah ini Pak Dirjen nggak mungkin salah, dibikin aja, bisa jadi masalah, Apalagi ini bukan media kan, bisa jadi nanti kenanya undang-undang DE, bukan kena undang-undang pers, karena ini bukan pers kan, jadi harus hati-hati betul gitu ya, harus dicek dulu, kan salah ini. Oke lanjut aja. Nah ini secara umum ya, kode etik jurnalistik itu ada 11 pasal ya, tapi bapak-bapak nggak harus, ini kan bukan wartawan ya, tapi nanti buat ini saja ya. Ya misalnya bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat ya, berimbang, tidak beretikat buruk,
Tapi ini berlaku juga kalau kita nulis juga gitu, karena misalnya jangan-jangan kebetulan ada pernyataan yang menyinggung atau yang mengenai pihak lain yang kita emang nggak suka. Itu beneran nih, ada pernyataannya Pak Direktur nih, Pak Dirjen nih, saya kutip aja nih. Nah, nggak bisa, nggak boleh begitu ya. Jadi ada niat buruk karena itu atau tidak berimbang ya. Menempuh cara profesional ya tugasnya ya. Nah, yang ini menguji informasi ini yang tadi saya katakan penting, sangat penting ya. Jadi memang menguji informasi, kemudian melakukan verifikasi ya, verifikasi. Jadi dapat informasi apapun dari manapun sumbernya. Bahkan ada jumlah ya, di teman-teman kita di kalangan itu ada mengatakan ibu kita aja katanya ini buat kita gitu. Ibu kita tiba-tiba hari ini menjadi begitu baik banget, itu kita harus punya skeptis ya. Ini ada apa nih kira-kira gitu ya. Jadi ini begitu pentingnya rasa skeptis kita terhadap informasi yang kita dapat. Jadi nggak boleh yang ngomong Pak Dirjen nggak mungkin lah, Pak Dirjen bohong, nggak bisa. Pak Dirjen nggak mungkin bohong lah, Pak Dirjen nggak bisa. Jadi kita siapapun informasi harus kita uji lagi. Kita harus ada sikap skeptis ini ya. Enggak ya, Pak, saya harus konfirmasi dulu nih, tapi yang lain supaya nggak salah. Kemudian yang tidak membuat berita bohong ya, ini berlaku saya kira ya, wartawan kan ya berlaku ya, sadis, cabul itu kan, juga kayak yang bawahnya saya kira nggak penting lah, ini nggak terkait langsung dengan pekerjaan. Lanjut aja. Oke. Nah iya memang. Jadi saya hanya menekankan beberapa pasal yang secara umum meskipun bukan wartawan, nah selainnya kalau menulis berita harus melakukan ini ya. Tadi ini misal 1 misalnya, sikap independen, menghasilkan berita yang akurat. Saya kira ini yang paling penting ya. Jadi harus kita cek betul kalau kita mau nulis berita apapun, harus kita cek itu. Datanya cukup nggak? Benar nggak ya? Kemudian harus bersifat profesional ya. Iyalah kita bekerja kan kalau yang terjadi bagian apapun. Kita di bagian apapun bekerja harus profesional. Profesional apa sih ukurannya? Ya, ukurannya tentu adalah kita menggunakan standar-standar yang paling dibahas, yang paling baik. Kan ini udah memang ada tentukan standarnya, gitu ya. Kita mau bekerja apa ya harus profesional. Oke, ini yang umum saja yang saya pilihkan. Lanjut. Ya, pasal 3-nya ya inilah ya, harus nggak boleh mencampur adukan kalau bikin berita antara opini dengan kenyataan gitu ya. Jadi misalnya bapak-bapak mau atau ibu-ibu ingin buat laporan tentang katakanlah laporan kegiatan ya keberhasilan direktorat ya, salah satu direktorat ya. Ya udah sampaikan aja, tapi nggak boleh masukkan opini di situ. Ini keberhasilan ini karena nggak bisa ya, karena opini kita ya. Nggak, jadi betul-betul ya udah faktanya saja ya. Tapi nanti bagaimana menulisnya nanti kita ya, supaya bisa lebih menarik gitu ya. Berita tapi menarik kalau baca, jadi nggak kering sana, kita bahas langsung saja. Ini tidak berbuat berita bohong ya, fitnah, campur ini saya kira ini juga berlaku ya, meskipun wartawan ya nggak boleh. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mulailah ya. Kita kalau mau nulis berita ya, yang seperti apa sih ya? Kita mungkin saya kan bukan wartawan, Pak. Saya harus ngapain ya kalau saya mau menulis berita? Harus mikir lah gitu ya. Oke, lanjut aja. Semua ragam ya. Jadi sekarang sebenarnya apapun bisa dijadikan, bisa dijadikan berita. Betul kan? Jadi nggak harus misalnya hanya kegiatan, laporan kegiatannya Pak Direktur, enggak. Apapun. Nah sekarang ini saya ingin nanti detailnya ke teman nasional berikutnya ya. Kegiatan ini aja nih, ini udah bisa jadi berita, dengan perspektif dari masing-masing orang. Ini ada berapa puluh, ada 20 ada ya, 20 dengan pendekatan yang beda-beda. Sangat mungkin. Jadi nggak harus bikin berita saya harus tulis apa, apapun bisa menjadi tulisan. Bisa. Karena apa? Ya tadi di sini nih misalnya saling membuat profil masing-masing aja. Ya, ibu
ini nulis profilnya ini, Mas ini nulis, ini udah jadi berita. Misalnya cerita tentang bahwa dalam satu peserta ini salah satu kegiatan siapa gitu ya, jadi agak jadikan profil. Bisa, gitu ya. Kemudian nih, nanti pas pulang dari sini besok ya, kegiatan ini diakhiri dengan wisata. Nulis, bisa jadi berita juga. Kegiatan pelatihan ini diisi terakhir dengan wisata, jadi tulisan. Dan dari 20 orang ini pasti meskipun datang ke tempat yang sama bisa jadi tulisannya beda-beda. Karena punya pendekatan sendiri-sendiri gitu ya. Lingkungan hidup apa aja. Jadi saya mengatakan jadi apapun, jadi nggak perlu khawatir itu kalau puasa ditugasin sekarang jangan tulis berita. Ya bisa, apapun bisa jadi tulisan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau lagi nggak ada kegiatan, saya bikin apa? Bisa membuat apapun bisa. Ini saya kira ini tunjuknya aja ya. Sejarahnya juga. Ya. Tiba-tiba lagi bete, wah cerita gitu. Wah kalau gitu saya mau cerita ini nih. Kalau sekarang ide jadi ini kan ada perubahan nih. Tidak pernah ada yang tahu nih. Tulislah oleh ibu ini misalnya tentang ada pemekaran atau perubahan struktur diri. Itu jadi tulisan juga. Benar juga kita lakukan. Oh itu ya. Seperti saya orang tua misalnya kan nggak tahu nah mungkin begitu baca terus oh katanya dulu direktoratnya ini sekarang jadi alisan. Jadi apapun bisa ditulis. Pengalaman pribadi nah apalagi yang sekarang ini bisa menjadi bahan juga. Oh saya ternyata baru punya pengalaman pribadi di kegiatan ini. Ternyata saya gitu lah tulislah masing-masing bisa jadi. Nah, bukan di praktis kegiatan ini juga bisa teman-teman bikin nih cara membuat berita berdasarkan ini ya. Bukan dari sekedar ngambil dari bahan presentasi saya, tapi berdasarkan bapak sendiri, ibu-ibu gitu bikin bisa loh. Nanti siapapun yang bekerja ini loh ada tunjukkan caranya gini kalau nanti diikut dari nasun-nasun lain misalnya. Iptek menggunakan tanda apa kesehatan. Nah, jadi apapun yang bapak ibu temui baik di lingkungan kerja sehari maupun yang agak lebar sedikit, semua bisa jadi berita. Tapi saya kan cuma di direktorat katanya, ya nggak apa-apa, karena memang ditugaskan itu. Karena ini kenapa saya sampaikan seperti itu, tapi saya ingin menggambarkan bahwa nggak perlu takut gitu loh ya, nggak perlu. Jadi saya jadi cuma begitu sudah. Teramat banyak yang bisa ibu dan bapak tulis jadi bahan untuk ngisi laman-laman itu. Bisa ngisi karena nanti juga saya ingin katakan pada bagian akhir itu begitu bapak-bapak yang cinta bekerjanya menulis gitu ya itu kan udah bukan lagi sekarang udah dunia udah bukan nggak lagi harus pasal sih jangan-jangan nanti di antara ini bukan lagi penulis berita di laman tapi jadi penulis di media-media mainstream atau mungkin ada yang wah kalau itu saya harus punya blog sendiri nih kenapa? Video saya terlalu banyak nih kalau untuk isi di laman nggak cukup nih. Makanya kan bikin blog misalnya keluar dari sini punya blog semua jadi blogger semua tiba-tiba misalnya kan sangat mungkin. Jadi saya ingin menghantar bahwa dari pulang dari sini itu harus berubah ya bukan sekedar saya sekarang cuma ini nih di kecil lah bikin lebih lebar bikin kesempatan challenge diri masing-masing punya kesempatan menjadi kreatif lain, penulis yang kreatif yang bisa mengisi di mana-mana, bukan yang sekedar di laman atau media sosial apa sangat terbuka. Tapi ada tapi tadi itu semua harus perspektif jurnalistik, ya. Jadi supaya nggak salah, jadi supaya nggak menimbulkan kehebohan dan bisa menimbulkan dampak-dampak hukum justru gitu ya. Jadi itu saya kira. Lanjut aja. Fakta adalah tulisan kreatif ini, ya, berita termasuk dalamnya, ya harus fakta, pasti ya harus ada faktanya. Namanya berita, masa berita ngarang ya, beritanya kita harus fakta. Ya. Faktanya apa ya? Bisa ya faktanya tadi itu, fakta nggak harus menjadi sebuah kegiatan peristiwa ya. Apapun yang dilihat di sini nih, faktanya itu bisa jadi tulisan, bisa jadi berita dalam pengertian yang tulisannya yang lebih luas ya bukan sekedar berita yang kegiatan ini ada bukan gitu doang ini bisa dikembangkan ini bisa ditulis menjadi sangat keren bisa juga nih kegiatan ini kegiatan pelatihan dihadiri oleh 20 orang tapi cara keren aja tapi dia bisa menjadi menarik ketika ditulis dengan pendekatan yang kreatif misalnya ceritalah bagaimana diawali dengan
menggambarkan seorang peserta yang kelihatan bingung misalnya, atau terbalik kelihatan semua antusias misalnya. Dari situ udah bisa menjadi sebuah tulisan yang bagus, yang benar. Konflik ya, ini harus ada itu menarik. Kalau kita bikin cerita tulisan aksesnya harus, kalau kita mau tulis itu harus benar, ada wawancara. Kalau wawancara nggak cukup dari dokumen. Tadi saya katakan misalnya Pak Dirjen nyebut sesuatu ya, nyebut wah ini berdasarkan peraturan ini sekarang pengaturan tingkat kenaikan pangkatan misalnya gitu ya. Sekarang itu sangat terbuka ya. Nggak cukup tuh mengutip itu. Kalau mau membuat tulisan yang bagus, cari di library. Yang dimasukkan itu keputusan yang mana ya? Keputusan menteri apa ya? Apa Menpan atau menteri Kemendikbud atau cari. Jadi ketika orang baca itu, oh, ini laporannya Bu ini selalu bagus loh. Dia kalau bisa nulis tuh lengkap banget. Ada setnya ketika menyebut ini, dia bisa sebutkan asal sekian lagi, bukan sekedar mengutip. Sekarang kita dalam era baru nih, kan misalnya teknologi kita begitu segitu doang, itu udah biasa. Ketika nyebut itu dikembangin. Ini sekarang kita di kantor kita tuh ada penerapan teknologi baru nih, misalnya, ya. Itu digali lagi, itu menjadi tulisan baru lagi, bagus lagi, yang bisa dikembang. Emosi ya, kalau kita nulis kreatif ini kan saya ingin menggambarkan nanti supaya jangan sekedar nulis berita yang kering ya, jadi memang harus ada apa namanya, kalau saya misalnya melibatkan perasaan senang ya, yang tadi saya katakan kegiatan ini kalau sekedar ditulis kegiatannya ya kering, tapi kalau misalnya ditulis dengan ada emosinya, yaitu menggambarkan bagaimana interaksi, bagaimana itu menjadi menarik juga. Perjalanan waktu ya kalau bikin tulisan harus ada sebutannya, nggak boleh loncat-loncat gitu ya, jadi orang nggak ngerti ini maksudnya apa sih. Harus ada kebaruan. Ini kalau namanya berita, selain dia fakta, yang kedua harus ada kebaruan. Kalau beritanya masih begitu-begitu aja, ya, apalagi udah lewat, ya, orang malas juga. Jadi kalau ini bisa dilakukan oleh kawan-kawan sekalian, tentu laman-lamannya di instansi ini menjadi lebih berwarna. Orang melihat itu, enak juga ya bacanya laman sekarang, udah jadi benar-benar kayak media beneran tanda kutip ya, bener. Tulisannya enak dibaca, ya, tulisannya laporan-laporannya itu bukan sekedar melaporkan ya, dalam tanda kutip ya, bukan sekedar mereportase, tapi ada gayanya ya, ada sebenarnya menarik nih. Jangan-jangan nanti itu tadi saya semuanya akan lahir bahwa ini menjadi penulis bidang ini, sangat mungkin, sangat terbuka. Ya. Oke, lanjut. Ya, modal menulis ya. Ya, tulisan itu harus bermanfaat. Bermanfaat itu dalam artian minimal informasinya itu orang dapat. Ya. Jadi bukan kalau sekedar misalnya acara ini, saya contoh kegiatan ini, sekedar ada kegiatan ini di hadir nih, bukan bermanfaat sih, tapi kering. Bisa jadi ini bisa menjadi bermanfaat kalau nanti di dalam tulisan berikutnya dijelaskan pasti sebenarnya yang bukan. Oh iya, orang ternyata kegiatannya bukan sekedar berita di kegiatan ini aja, gitu ya, tapi ada side informasi yang memang dibutuhkan oleh pembacanya. Tulisan dimulai berarti sampai ini secara umum ya. Nah, yang terakhir kedepankan kebenaran secara absolut. Jadi memang kadang kita menulis itu yang disampaikan sih benar ya, tapi dengan cara penyampaian yang salah, yang kurang tepat ya, bisa jadi menimbulkan masalah. Jadi kesantunan ini saya kira di dalam menulis pun harus wajib kita kedepankan ya. Oke, lanjut. Ini saya kasih contoh-contohnya bukan kegiatan pemerintah, nanti biar menggambarkan supaya merangsang kawan-kawan menulis ya di sekitar ya. Ini sebenarnya bukan harus nulis berita ini sih ya, bisa feature ini sebenarnya juga berita, tapi pendekatannya tadi dia nggak kaku, artinya tidak tidak kering gitu ya, jadi supaya lebih menarik ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, berita itu ya, jadi dia karena pendekatannya bisa penulisannya seperti feature ya, harus ada datanya gitu ya, bukan ngarang.
tidak ada opininya juga jadi bukan opini. Feature itu berita itu bukan opini. Tapi ini saya lebih kenapa saya menulis feature, maksudnya supaya penulisnya tulisan berita itu menjadi lebih menarik, lebih basah gitu. Ditulis dengan santun kayak aja gitu. Ini juga judulnya, jadi judul beritanya juga gitu. Kegiatan ini bisa jadi biasa aja, misalnya kegiatan pelatihan biasa aja, tapi dia bisa ditulis dengan judul yang lain yang membuat orang begitu lihat, oh menarik ini, orang pengen tahu apa sih kegiatan apa sih misalnya. Jadi judulnya harus dipilih yang membuat ketika orang lihat laman itu dari judulnya aja udah menarik. Tidak terlalu formal, apalagi abstrak, ya. Dan nilai ukuran, yang pilih data yang paling menarik atau tidak. Ini misalnya nih kan di sini saya pilih memang sengaja bukan kegiatan, tapi judul-judul kayak begini misalnya, berjuang selamatkan trotoar misalnya. Ini juga bisa, kegiatan ini bisa juga dengan judul-judul seperti ini, gitu ya. Misalnya judulnya adalah besok menyegarkan laman instansi berita misalnya gitu ya. Kegiatannya ya pelatihan ini, ya tujuannya adalah nanti para berita-berita kita lebih menarik dalam baca misalnya. Kita tanah air yang meredup, ya pokoknya ini judul-judul ini hanya contoh. Jadi semua besok kalau kawan-kawan bikin berita, pilih judul yang ketika orang lihat orang tertarik gitu. Kalau sekedar Pak Dirjen resmi ini, ya udah tahu orang gitu ya. Tapi kali pilih judul yang ketika orang baca, oh apa sih yang dia itu. Jadi ini harus dilakukan. Ini judul-judul contoh-contoh aja. Depan damai, tentang kekerasan. Saya pilih yang kayak lanjut aja. Ini juga kalau bikin tulisan berita ya pertama itu harus menarik ya membaca. Jadi kalau saya menggunakan istilah itu adalah kapsul bersalut gula ya. Jadi dalam luarnya itu harus manis gitu ya. Jadi kalau nanti tulisan di dalamnya itu agak masih data dan sebagainya, agak kering gitu, tapi di luarnya udah manis duluan, orang tertarik mau membacanya. Oke, lanjut aja. Ini seperti yang tadi juga sebenarnya. Jadi kalau kita mau tulis awalnya itu harus menggunakan bahasa yang menarik ya, harus menarik, harus misalnya manis gitu. Jadi apapun yang nanti kita kemukakan dalam tulisan itu tapi orang udah buka dulu, udah baca. Tapi kalau dari awal sudah kering, orang udah males baca ke situ. Jadi ini memang, tapi ini tentu saja ala bisa karena biasa, nggak bisa artinya ujuk-ujuk langsung terampil ya, nggak bisa. Memang harus berlatih. Kemudian contoh-contoh membaca tulisan-tulisan berita di media-media yang bagus ya. Kalau media-media ala kadarnya ya itu aja. Jadi bacalah tulisan ya media-media yang mainstream yang memang baik ya. Kita baca, oh ternyata cara menulis seperti itu. Ini contoh, misalnya contoh. Ulang-ulang, ini ala bisa ya karena biasa. Oke, lanjut aja. Oke, ini lanjut aja. Ini kalau ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh tadi, ini sebenarnya berita. Ya, si Aminah Nasa Pembangunan ini berita, tapi ditulis dengan agak feature ya, menarik ya supaya orang membaca. Tadi saya katakan lagi, contohnya kegiatan ini bisa menjadi tulisan feature yang menarik. Dari udah sekedar melaporkan bahwa ada kegiatan di hari 20 peserta dan ini selesai, tapi dia bisa menjadi tulisan menarik. Ikut kegiatan ini ya, dengan cara mengulas masing-masing, dengan pendekatan masing-masing. 20 orang ini pasti punya perspektif yang beda-beda bagaimana cara menulis kegiatan ini. Bisa jadi ini dijadikan contoh nanti bang ya. Coba tulis tentang kegiatan kita ini masing-masing, nanti kelihatan. Hadir di tempat yang sama, semuanya materinya sama, tapi ketika dia menulis dengan pendekatan masing-masing, bisa jadi 20 tulisan berita yang berbeda. Berbeda bukan isinya ya, bukan kontennya, tapi bagaimana disajikan, sangat mungkin. Jadi ini saya katakan ini berita tentang seorang ibu yang jadi nasabah bank tampak. Kalau misalnya jadi tulisan berita aja, ini bisa sederhana banget.
bahwa Aminah mau tinggal di sini, dia sekian tahun misalnya udah mengumpulkan sampah, udah selesai. Tapi ditulis dengan bentuk yang seperti ini menarik dibacanya. Diawali dengan kata-kata bagi banyak orang sampah bisa menjijikan. Kegiatan ini saya sangat membayangkan ini juga sangat ditulis dengan cara yang benar, yang bisa dikembangkan. Oke, lanjut aja. Ini contoh-contoh aja. Karapan sapi, wisata berdarah. Orang tahu semua karapan sapi itu ya biasa kegiatan balapan itu. Tapi ternyata ada yang bisa nulis dengan perspektif yang agak beda di cerita seperti itu. Dengan judulnya aja kita karapan sapi kan semua udah biasa, rata-rata mungkin udah pernah dengar karapan. Tapi dia tulis dengan pendekatan dia sendiri. Hampir semua wisatawan yang bercampur dengan penduduk setempat berteriak-teriak histeris kita mau sapi yang idolain dan masuk ke desa dengan penuh penangan. Dia gambarkan itu. Kegiatan di sini bisa nggak digambar? Bisa tadi yang saya katakan tadi. Suasana hening, heningnya itu karena bingung apa karena antusias ingin tahu atau itu tadi itu bisa dibuat dengan menyebut satu sosok misalnya ibu ini salah satu peserta terlihat bukan terpenuh apa ya itu menggambarkan begini untuk menulis mulai jadi sangat mungkin ini menjadi sebuah berita yang berbeda dari sekedar melaporkan mereportase sebuah kegiatan. Lanjut aja. Ini juga ya nanti dari TV saya contoh aja gitu. Kita sering dengar wah kekerasan TV itu bisa membuat menebar kekerasan tuh acara-acara TV. Orang udah tahu udah biasa. Ternyata ditulis dengan cara seperti ini menarik juga. Dia ngambil contoh seorang bocah. Jadi ini buktikan. Jadi yang kita udah dengar selama ini itu acara kekerasan di TV itu membuat menebar kekerasan kepada dia kasih contoh sederhana tapi ternyata jauh lebih menarik dari sekedar membaca pernyataan seorang psikolog misalnya bahwa TV itu untuk korban sekedar itu inilah ya contoh-contohnya. Oke, lanjut. Ini berani melawan rokok. Saya baca ini juga benar loh. Kita udah tiap hari. Jadi yang saya katakan tadi bahwa semua di lingkungan kita bisa menjadi tulisannya. Ya berita ini berita. Jadi bukan sekedar ngarang gitu ya, bukan fiksi. Jadi memang ada contohnya dibuat menjadi, tapi penulisannya dengan cara feature. Jadi harus lebih ringan. Sehingga orang membaca tidak kering tulisannya. Oke, lanjut aja. Nah, bagian akhir ini saya ingin mengatakan kalau misalnya kawan-kawan udah mahir lah, jago tulis karena ada di Pokja publikasi ini ya. Saya berharap bukan lagi sekedar ngisi laman, jago ngisi laman, bukan sekedar ngisi kepentingan atau kepentingan instansinya di medsos, tapi semua bisa menulis juga penuhi juga media-media yang memang bisa. Ya. Mungkin nanti wah saya mau nyoba di Kompasiana menulis apa terserah mau kegiatannya atau apa ya. Jadi saya berharap jadi berkembang jadi dari sekedar dari mulai hanya anggota Pokja dikasih gitu ya, tapi menjadi sosok-sosok semua ini bisa menjadi penulis bukan menulis sekedar berita-berita yang biasa, tapi menulis dari apapun bisa jadi ditulis dan bisa jadi nanti itu mengkonsumsi awalnya di laman, di media sosial, di instansi, tapi setelah itu berkembang jadi kreatif kreatif untuk mengisi media-media yang sekarang ada, baik mainstream maupun media sosial, atau bahkan tadi saya katakan jangan-jangan nanti bikin juga punya blog atau Pokja ini oke, kita bikin yuk website anggota Pokja sekalian berlatih tapi sekaligus mendorong semua supaya menjadi penulis handal. Bikin website itu nggak mahal, misalnya gitu kan. Kita bikin namanya apa ya? Kita pilihlah. Berapa anggota Pokja semua tahu? Ada 40 orang kok banyak. Kalau 40 orang nggak usah banyak-banyak ya. Satu minggu satu orang seminggu udah ada 40 tulisan, kan? Jadi ini kita ingin mendorong ke sana. Jadi dari hanya sekedar menulis berita untuk instansinya, ya, menjadi penulis-penulis yang
hebat lah yang mengisi media-media mainstream ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Dan sekarang ini hanya pengantar. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Tapi saya kira yang saya katakan kembali, saya menjadi garis bawah kita adalah siapapun hari ini memang memungkinkan ya, untuk menjadi reporter dalam tanda kutip ya. Kenapa? Memang udah terbuka. Tadi saya kasih contoh kan, ternyata para pemilik smartphone itu memang lebih banyak memanfaatkan itu untuk ambil gambar. Jadi itu silakan aja. Apapun yang dilihat, gitu. Saya bukan sekedar menulis di laman nih. Kenapa? Sekarang saya punya smartphone, saya bisa menjadi reporter, reporter dalam tanda kutip. Apapun yang bisa saya tulis, saya bisa sampaikan di media sosial, ya bisa. Silakan. Jadi semua berkembang. Yang akhirnya tadi saya katakan semua bisa menjadi writer, penulis-penulis yang handal. Jadi nanti katakanlah ya, besok udah nggak ada di Pokja, tapi udah terlatih, udah biasa memang menulis itu laporan. Saya gitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang didiskusikan, saya kira masih ada waktu. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Bapak narasumber atas paparan tentang penulisan berita sesuai kaidah jurnalistik. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Ya, saya pikir ini hal yang menarik ya Pak ya, di instansi pemerintah kita dituntut untuk menulis, namun dengan kode etik yang harus dijaga, itu seperti itu. Nah tadi pada salah satu poin menulis itu tadi ada penulis konflik. Nah itu kan, tapi ternyata kan ada persyaratan tertentu yang memang dia harus kayaknya sebelumnya gitu kan, seperti itu. Nah itu judul berhasil menarik, tapi bentuknya adalah seperti pembohongan publik. Pimpinan kita banyak ditelepon orang, banyak ditelepon. Benar ada ini kemudian buka lowongan gitu kan, dan sebetulnya padahal kalau seandainya dibaca rinci detail itu clear jelas itu seperti itu. Jadi memang judul itu juga kami juga sekarang hati-hati juga itu mana judulnya. Tapi jadi ngomong jadi repot gitu ya. Iya. Judulnya itu sudah apa namanya, kita konsul gitu dengan wartawan yang memang oh ini judul bagus gitu macam. Tapi kan itu berhasil kan. Berhasil tapi sampai kerepotan jawab gitu karena mungkin dia nggak baca tuntas isinya gitu ya, tapi ya itu jadi membuat repot pimpinan. Itu udah lengkap ya? Usia udah lengkap, udah clear. Kalau dari sisi isinya udah clear itu. Saya kira udah selesai sebenarnya tugas itu. Kalau udah berhasil buat orang mau baca ya, tiba-tiba lapannya dilihat film banget ya, udah berhasil. Soalnya efek lain nanti banyak yang dapat ke kita, ya disyukuri juga bahwa ternyata hari ini gitu banyak surat terakhir orang gitu. Masalahnya dia repot jadi direkturnya. Nah sekarang balik lagi mau repot enggak gitu. Kalau nggak mau repot gitu. Tapi saya nggak ingin ke sana ya. Tapi saya kira itu udah benar tuh. Dan memang harus begitu. Harus begitu. Bahkan kalau yang dicontohkan itu udah konkret tuh. Beneran kan. Jadi dari judul yang menarik kalau nggak mau baca apalagi. Tapi isinya harus lengkap ya. Karena nanti ternyata isinya juga nggak memadai ya. Atau menarik. Kalau nanti kan tinggal aja kalau misalnya baca lengkap dong, apa lah ya, bersilaturahmi aja jawab-jawabin orang gitu kan, pahala lagi, pahala jawabin orang. Tapi saya kira dari cerita itu udah benar tuh, ya udah membuktikan bahwa memilih judul yang menarik yang tepat, ya saya sudah kelihatan. Ada lowongan
betul kan?